Berakhirnya laporan KDRT yang disangkakan Lesti terhadap suaminya Rizky Bilar yang berujung damai, nyatanya tidak turut juga menggugurkan segala hujatan hingga kecaman yang selama ini mengalir deras dari para masyarakat terhadap Rizky Bilar. Ya, gonjang-ganjing petisi boikot Rizky Bilar dan Lesti Kejora dari stasiun TV pun terus menuai dan membanjiri akun media sosial KPI. Kemunculan petisi tersebut akhirnya mendorong Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI angkat bicara. Sikap tegas dari KPI itu sendiri pun tentunya masih menjadi hal yang dinantikan publik. Lantaran masih menjadi kekhawatiran masyarakat luas yang sekarang lebih kritis dan bisa memilih siapa public figure yang harus layak muncul di layar kaca. Lantas, seperti apakah langkah yang akan diambil oleh KPI terkait menggantungnya petisi boikot Leslar? Dan bagaimanakah pula tanggapan kakak Bilar akan boikot tersebut? Pagi tadi saya barusan juga ngecek laporan topik media sosial di khususnya Instagram KPI berkaitan dengan isu ini. Memang paling tinggi itu ada di postingan teratas KPI itu ada sekitar 30.000 tagar gitu ya. Yang kemudian ada dua hal yang disuarakan oleh publik. Yang pertama adalah boikot Lesti Bilar, yang kedua Lesti tetap di hati. Yang perlu saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada publik karena publik sudah mempercayakan harapan-harapannya kepada KPI begitu. Tentunya yang kemudian harus dipahami oleh publik bahwa hari ini imbauan yang dikeluarkan KPI adalah berkaitan dengan tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Nah, ini kan kemudian berkembang sebagaimana dinamika yang ada di masyarakat yang sekarang sedang juga lagi banyak dibincangkan oleh publik pasca dicabutnya laporan yang bersangkutan. Tentunya KPI dalam posisi yang kemudian netral, yang kemudian objektif harus memahami bahwa ada dua pendapat yang disampaikan oleh publik kepada KPI. Maka KPI tentu akan mempelajari hal tersebut. Di antaranya juga kemudian kita akan melihat bagaimana perkembangan yang ada di masyarakat, perkembangan yang kemudian hari ini sedang banyak dibincangkan oleh publik, itu menjadi bahan pertimbangan kami. Tapi yang paling utama adalah kami memaklumi bahwa aspirasi publik ini semakin menguat pasca mungkin kekecewaan publik kepada publik figurnya yang kemudian tidak sesuai dengan harapan publik. Maka yang kemudian bisa kami simpulkan sementara hari ini masyarakat sudah mulai kritis, masyarakat cerdas berkaitan dengan menilai public figure. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para penampil khususnya di televisi dan radio dan juga public figure yang lainnya, di pundak mereka ini ada beban harapan publik yang luar biasa. Sehingga atas beban harapan itulah kemudian seyogyanya para public figure ini dalam kehidupannya juga memberikan contoh baik, dalam kehidupan di layar kaca juga memberikan contoh baik, sehingga tidak akan menimbulkan keresahan di publik yang cukup masif begitu. Masyarakat hari ini saya melihat mengikuti beberapa postingan yang ada di sosial media itu cukup merasa resah dengan keputusan yang diambil oleh public figure begitu. Itu juga harus menjadi pertimbangan bagi teman-teman di televisi dan radio begitu ya. Karena bagaimanapun juga saya coba menganalogikan dengan analogi yang mungkin sangat sederhana. Seorang pencuri ketika kemudian even sudah dimaafkan oleh orang yang dicuri tadi, maka statusnya kan tetap pencuri kan begitu. Nah, itu yang kemudian harus menjadi perhatian bagi lembaga penyiaran untuk tetap menjaga ruang siar ini tidak digunakan untuk mengglorifikasi pelaku KDRT. Oh pasti, kalau itu kan pasti, karena sekali lagi kami ini berdiri sebagai representasi publik dan publik ini tidak hanya satu suara kan begitu, ada banyak suara yang kemudian perlu kami pertimbangkan. Taunya di TV doang hanya boykot, cuman belum tahu pastinya benar apa enggak. Itu aja sih. Tapi harapan lo bang? Ya harapan saya kan udah damai nih, ingin boykot itu dicabut atau gimana? Ya mudah-mudahan aja. Hanya cuman ini kan hanya pemberitaan doang kan mau boikot. Itu aja sih, pemberitaan awak aja sih mudah-mudahan. Tapi kan nggak mungkin juga kan mereka di boikot. Justru orang TV kan banyak
memperlukan mereka kan, butuh mama mereka. Kalau ini opini saya pribadi ya, buat saya gitu ya, Lesti itu antara luar biasa sama kasihan ngelihat dia itu. Kenapa? Bahwa luar biasanya adalah, gila loh ya, ini cewek udah performance kinerjanya bagus gitu, karirnya oke gitu, masih mau terima balik gitu loh Bilar, seperti yang sudah nyakitin dia. Kini, Lesti dan Bilar sudah nyata-nyatanya berdamai. Bahkan keduanya pun terlihat sudah tidak canggung-canggung lagi untuk kembali tampil mesra. Dan terlepas dari itu semua terkait teka-teki masa depan rumah tangga hingga karir Lesti maupun Bilar ke depan, sontak menarik perhatian ahli pembaca tarot yang juga seorang ahli metafisika, Denny Darko, yang akan memprediksi seperti apa gambaran yang terlihat dalam metode penerawangannya. Lantas, seperti apakah nantinya karir Lesti dan Bilar pasca tercipta perdamaian ini? Dan seperti apa pula Denny Darko memprediksi karir Bilar ke depan dengan Lesti? Benarkah karir Bilar juga ikut runtuh bersama dengan kasus KDRT yang telah disepakati dalam perdamaian itu? Dan spesial hari ini saya akan temani kartu tarotnya dengan tasiomansi atau meramalkan lihat masa depan menggunakan daun teh di dalam cangkir khusus yang sudah ada simbolnya ini tadi. Kalian pasti penasaran, maka yuk kita akan saksikan bersama-sama. Sebelum kita mulai, ini daun tehnya, teh tubruk seperti itu, bukan teh celup. Saya akan masukkan ke dalam sini perlunya, terlalu banyak, ternyata sebanyak ini. Lalu kemudian saya akan tuangkan seduhan air panas. Lalu kita akan aduk daun tehnya. Berlawanan arah jarum jam terlebih dahulu sampai airnya berwarna teh ya, merah teh ini tadi. Biarkan itu semua. Ntar ini biasanya aroma tehnya akan keluar, dan kalau ternyata orang yang akan dibacakan ada di depan saya akan meminta dia untuk meminum. Tapi kali ini tidak ada, maka saya akan mencoba untuk menarik premonisinya sendiri dengan memutar arah jarum jam. Saya akan minum sedikit. Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Tuang airnya. Lalu kita balik. Putar sebanyak 3 kali. 2. Nah, daun tehnya ini menempel di simbol yang mana, itulah yang akan mengartikan apapun yang akan ditanyakan nanti. Dan penjelasan detailnya akan menggunakan kartu tarot yang ada di depan. Yang pertama saya akan baca mulai dari gagangnya ini. Dan saya arah dengan jarum jam, artinya ke sini. Nah, saya lihat ada kartu yang pertama, bisa di zoom in ke sini. Oke, kelihatan nggak ini? Oke. Saya melihat bahwa ada hal yang kalau menurut saya secara finansial ini masih akan untung, jadi masih akan mendapatkan kondisi finansial. Artinya kalau ini muncul walaupun kecil tapi agak di luar, secara finansial sepertinya masih akan, ya seperti yang dibilang oleh kakaknya Rizky Bilar ini betul adanya, bahwa mendatangkan sejumlah keuntungan uang, tapi memang ini adanya di luar. Jadi nyaris apakah dia akan bisa masuk atau keluar, tapi saat ini benar-benar on the fence. Jadi kayak di pinggir pagar gitu loh. Ini artinya semua akan ditentukan beberapa minggu ke depan. Jika ternyata keputusannya ini tepat, maka sangat dimungkinkan dia akan bisa kembali.
Tapi jika ternyata keputusannya ini salah, maka boykot ini akan diteruskan. Tapi yang saya lihat ini ada satu gumpalan besar di sini. Artinya ada 1, 2, 3 simbol yang akan sangat penting untuk kedepannya dari karir Rizky Bilar ini tadi. Kalau kita pinggirkan sedikit, di sini ada gambar matahari yang terbit. Matahari yang terbit ini melambangkan a fresh start, a brand new chance. Kalau saya kira sebaiknya Rizky Bilar juga memulai sebuah usaha yang baru yang tidak berhubungan dengan dunia entertainment. Mungkin kepada orang-orang yang masih memiliki sebuah trust atau kepercayaan kepada dirinya ini tadi. Apakah ini adalah sebuah komitmen kerjasama ataukah sebuah investment? Ini sepertinya yang harus segera dilakukan untuk menyelamatkan, karena karir entertainment-nya tentu saja masih akan, tadi saya bilang, menunggu. Belum akan ada kepastian. Semuanya masih akan bergantung kepada Lesti, sedangkan Lesti pun mengalami sebuah backlash atau sebuah penolakan yang besar-besaran juga.